Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang ke-1, menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks. Yang kedua, menjelaskan aturan merawat hewan. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Dan yang keempat, menemukan kalimat pemberitahuan pada lirik lagu. Anak-anak, sekarang kita mulai ya. Coba perhatikan gambar kebun binatang berikut ini. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Sekarang coba perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya ya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika ya, coba sebutkan. Ya, bagaimana? Ada tidak? Benar sekali, di sini terdapat ungkapan pemberitahuan ya. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Sedangkan ungkapan pemberitahuan yang kedua adalah dilarang memberi makan sembarangan. Sekarang coba perhatikan, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, tulisannya adalah pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh memberi makanan sembarangan kepada hewan ya. Baik anak-anak, sekarang kita menjelaskan aturan merawat hewan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Memelihara hewan peliharaan juga ada aturannya ya. Tata tertib atau aturan tersebut harus dipatuhi ya. Sekarang coba perhatikan, ada Udin dan Siti. Kata Udin, "Hai Siti, kamu sedang apa?" Kata Siti, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." Selanjutnya kata Udin, "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" Kata Siti, "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang tidak boleh memberi makan sembarangan terhadap hewan." Kemudian kata Udin, "Oh begitu, apalagi hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" Kemudian Siti menjawab, "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin." Kemudian kata Udin, "Wah, kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." Kata Siti, "Sama-sama Udin." Nah anak-anak, coba nanti kalian praktekkan ya cara menjelaskan aturan merawat hewan pada kolom yang tersedia di buku paket tema 7, oke? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyak hewan tersebut. Membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar hewan-hewan berikut ini ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung.
Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Nah, sekarang urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, coba perhatikan ya. Di sini ada gambar hewan lagi. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Oke, kita mulai ya anak-anak. Ada 35 ekor ulat, ada 15 kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan ya. Hewan yang paling banyak adalah, coba lihat gambar hewannya. Kira-kira yang mana ya? Benar sekali, jawabannya ikan. Sekarang hewan yang paling sedikit adalah, coba perhatikan lagi gambarnya ya. Ya, benar sekali, kupu-kupu. Sekarang coba titik-titik lebih banyak dari ulat. Kira-kira hewan apa yang lebih dari ulat? Ya, benar sekali, ikan lebih banyak dari ulat. Sekarang coba perhatikan ya, titik-titik lebih sedikit dari ulat. Hewan apa kira-kira? Ya, benar sekali, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Baik, selanjutnya mari kita mengurutkan hewan dari yang paling banyak adalah, coba kalian perhatikan gambarnya ya. Yang pertama ada ikan, kemudian ulat, dan yang terakhir ada kupu-kupu. Nah, itu adalah urutan dari yang paling banyak. Sekarang urutan hewan dari yang paling sedikit adalah, coba perhatikan gambarnya ya. Yang pertama berarti ada kupu-kupu, kemudian ada ulat, dan yang terakhir pasti, ya benar sekali, ikan. Nah anak-anak, coba nanti kalian kerjakan soal seperti ini ya di buku tema 7. Oke, materi selanjutnya yaitu menemukan kalimat pemberitahuan pada lirik lagu. Coba perhatikan lirik lagu berikut ini ya. Judulnya Kucingku Belang 3 ciptaan Pak Kasur. Lirik lagunya, kucingku belang 3, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Nah, itu adalah lirik lagu yang berjudul Kucingku Belang 3. Nah, anak-anak, pada teks lagu di samping terdapat kalimat pemberitahuan ya. Kalimat pemberitahuan pada lagu tersebut yaitu, ketika kucing mengeong maka kucing tersebut sedang lapar. Nah anak-anak, nanti perhatikan lirik lagu yang lain ya. Supaya kalian lebih paham lagi, coba sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Ada Siti dan Lani. Kata Siti, untuk menunjukkan gerakan kucing lapar, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan Lani. Kemudian kata Lani, oh begitu Siti, baiklah. Nah anak-anak, coba kalian nanti buat kalimat pemberitahuan yang kamu sampaikan. Contoh kalimat pemberitahuannya adalah, untuk menunjukkan gerakan kucing tidak mau bermain yaitu, coba gelengkan kepalamu Siti. Nah selanjutnya teman kalian harus menanggapinya. Contohnya seperti ini ya. Oh begitu, baiklah, terima kasih Lani. Baik anak-anak, alhamdulillah materi demi materi hari ini sudah Ibu sampaikan semua ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Sekarang coba kalian pelajari dan kerjakan tugas di buku tema 7 halaman 64 sampai 76. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ibu harap kalian masih tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.